Nah, pada video kali ini kita akan membahas analisa teknikal dari dua saham yang ada di rekomendasi Rob Chameleon Trader ya, yaitu BES Bekasi Fajar Industrial Estate dan juga Sumarekon SMRA. Nah, bila rekan-rekan ingin bergabung untuk mendapatkan rekomendasi lebih awal, bisa bergabung dengan membership dari Rob Chameleon Trader ya. Bisa WA ke 0838 960 21213. Oke, pertama kita akan lihat BES ya. Ini BES mulai kita rekomendasikan di bulan April tanggal 11 ya. Nah, dengan chart seperti ini. Ya, BES terlihat chart awal ketika direkomendasikan ya. Dan ini trading plan kita ya. Jadi kita untuk BES trading plan-nya untuk kita membeli untuk area agresif di 132 sampai 137. Jadi ketika ada koreksi kita akan untuk mulai masuk ya. Seperti ini ada koreksi. Dengan titik cut loss awal ada di 125 ya. Ya, di bawah di area bawah support ini. Dan seiring waktu berjalan nih, ya setelah tanggal 11 direkomendasikan. Nah, ini tanggal 17. Ini ada 3 hari ya, sebelumnya ini dia konsolidasi atau koreksi 3 hari. Nah, itu saat yang bagus untuk masuk ya. Mulai masuk, dan kemudian di tanggal 17 ini mulai naik ya, BES. Nah, ini kita juga informasikan ya. Dan di hari terakhir ya, sebelum libur panjang itu BES naik ya. Naik cukup kenceng ya. Jadi break area support awalnya di 138. Jadi di area ini ya. Nah, di area yang dilingkari merah ini dia berhasil break ya di tanggal 18-nya ya. Ini juga kita informasikan, dan juga ini ada update ya. Kita update untuk BES. Gimana perkembangannya, kita berikan titik cut loss di mana, dan juga untuk target area resisten yang bisa kita lakukan untuk cicilan jual ya. Jadi kita jual bertahap ya. Karena kita lakukan swing trading, jadi kita jual bertahap sampai kita hold sampai uptrend dari BES ini berakhir. Ini kan baru mulai. Nah, ini sampai sore hari ya. Nih sore hari kita berikan update terus ya pergerakannya ya. Dan kenaikan ini didukung dengan laporan keuangannya ya, kuartal 1 yang keluar yang sangat bagus ya. Jadi harganya didorong naik terus ya. Nah, ini di tanggal begitu libur buka, lanjut ditarik naik terus ya. Sampai akhirnya mencapai target di 150, kita juga informasikan ya untuk lakukan cicilan jual terus ya, karena harganya naik terus. Dan ini update-nya ya. Ini di hari tanggal 18 di sini naik tinggi menyambut report keuangannya yang sangat bagus. Di confirm ya, dia confirm break keluar dari downtrend ya, dan ini sudah mulai berganti dengan uptrend ya. Dengan kita lihat di sini kenaikannya volume tinggi ya. Nah, ini tanggal 18 juga volumenya juga tinggi, dan dari indikator MACD coba kita lihat kenaikannya makin lama makin strong ya. Dan dari trendline juga coba kita lihat dia mulai uptrend. Dari short juga mulai uptrend. Kita ambil dari mulai downtrend jangka pendeknya mulai keluar, kita ketika ada pullback kita masuk, kemudian dia lanjut break dari downtrend jangka menengahnya ya. Nah, ini udah mulai masuk uptrend ya, jangka menengah. Dengan target pertama dia breaking ya, di break area merah ini, kemudian target berikutnya ke area berikutnya di 150 sampai 155.
Nah, ini update keesokannya tetap lanjut naik dan ada tertahan ya di area ini 150 sampai 155. Nah, terakhir di tanggal 28, nah mencaknya tercapai ya di 155 ini. Nah, bagaimana plan berikutnya ya? Jadi untuk rekan-rekan yang sudah hold ya di bawah 138, ini adalah area cicilan pertama ya, cicil jual pertama di sini kita cicil jual, dia cicil jual kedua. Untuk sisa lot yang masih ada tetap kita sarankan untuk hold ya, karena belum tentu base ini bisa balik ke bawah 138 nih. Maka dari itu kita selalu sarankan untuk cicil ya, cicil jual ya, karena belum tentu harga bisa balik ke bawah ya. Apalagi laporan keuangan dari base ini sangat bagus ya. Nah, untuk yang sudah punya kita tetap sarankan untuk hold ya, sambil kita menunggu area cicilan jual berikutnya ya. Ini ada sisa 162, 174, 187 ya. Jadi kita tetap ride ya, untuk kita tunggangi tren uptrendnya ya sampai habis ya. Kita lihat sampai mana base bisa naik ya. Dan untuk rekan-rekan yang belum punya, ini bisa mempertimbangkan mulai mengincar bila nanti ada pullback ya, ada koreksi ya. Ini kan uptrend biasanya kan naik turun seperti gelombang ya. Ini bila ada pullback ya, dan menguji area support ya, yang dulu adalah resisten, yaitu area 138 sampai 143 ini area yang cukup bagus ya, bila ada rekan-rekan yang belum punya dan ketinggalan base bisa mulai memantau ya. Dengan target pantulan tentu di 150 sampai 155, kemudian bila kuat lanjut ke 162. Oke, berikutnya kita akan lihat saham, ini ada tautan berita ya. Nah, di tanggal 26 muncul berita ya, ini base-nya naik tinggi ya. Naik 700% ya. Jadi cukup wajar ya. Nah, semoga bisa running terus sampai semoga 200, mendekati 200. Biasanya 200 susah ya untuk pertama kali ya. Di area 190 sampai 200, semoga ya. Nah, ini keterangan ya untuk beritanya. Nah, kemudian saham kedua yang juga kita rekomendasikan yaitu di tanggal 26 ya, ketika Sumarekonnya mengalami koreksi ya, pullback ya, ketika dia dinaikkan break dengan volume. Nah, kita incar ketika mulai koreksi ya. Nah, ini downtrend mulai keluar, ada pullback. Nah, kita sarankan untuk mulai cicil masuk ya, untuk masuk di Sumarekon ya, dengan trading plan seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi skenario ya, skenario yang kita harapkan ya. Jadi, mengharapkan kita turun, kemudian naik minimal harga pertama di 565 ini ya. Kemudian 585, kemudian di 610. Nah, kemudian pergerakannya, nah ini tanggal 26 pergerakannya kita update ya, bagaimana mulai naik, gerakan naik ya, kita update ya di grup membership. Dan ini kita juga punya update-nya ya, untuk targetnya terdekat untuk cicilan pertama di 565 ya, dan kemarin tercapai ya di tanggal 27-nya, dalam sehari dia belum naik ya. Dan ini ya, sempat high 570, nah, nanti dan ya sudah 565-nya bisa kita cicil jual ya. Untuk besaran persentasenya itu bebas ya, terserah dari rekan sendiri ya untuk bentukan ya. Nah, ini update dari chartnya ya, ini di tanggal 27-nya. Nah, kita mulai keluar dari downtrendnya, udah pullback dan mantul kembali, dan ini sudah membentuk higher high, dan di sini tercipta higher low ya. Jadi sudah memenuhi untuk uptrend ya. Kita semoga bisa mencapai target berikutnya ya di 585 dan 610. Dan ini di tanggal 28-nya ya, sempat terkena ada yang profit taking ya. Namun sore-sore bisa balik ya, sempat low 540, nah sore-sore diakumulasi lagi ya, di buyback lagi ke atas. Istilahnya mengusir penumpang gelap ya, ada penumpang gelap retail dikocok untuk supaya keluar dan untuk masuk lagi ke atas. Nah, seperti itu. Biasanya teknik untuk mengusir penumpang retail kecil biasa seperti ini ya. Digoyang ke bawah supaya keluar dan sore-sore dinaikin kembali.
Nah, semoga bisa tembus ya, valid tembus 565 ya. Untuk mengejar target di 585 sampai 610 ya. Dan untuk Sumarekon, untuk newsnya masih belum keluar ya. Nah, semoga newsnya juga bagus ya. Jadi kita bisa TP terus ke atas, TP-nya ke atas, cicil terus ke atas ya. Nah, untuk rekan-rekan yang tertarik ya, untuk mendapatkan rekomendasi lebih awal, bisa bergabung dengan membership dari Rob Champion Trader ya. Bisa WA ke 083896021213 ya. Untuk rekomendasi saham-saham yang bisa di swing trade ya. Oke, untuk video kali cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian.